Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintari Damayanti dengan NIM 25111764105 dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2025A. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang ada di buku Ilmu Negara karya Suhino. Dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama-tama, kalau akan membicarakan sesuatu ilmu, haruslah mengetahui terlebih dahulu objeknya, luas lapangan pembicaraannya, yang demikian ini supaya dapat memusatkan perhatian pada objeknya tersebut. Dalam buku ini yang akan dibicarakan adalah ilmu negara. Ilmu negara ialah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara. Ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi sebetulnya ilmu negara yang membicarakan negara itu bukanlah hanya ilmu negara saja. Oleh karena di samping ilmu negara itu masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Dan berhubung ilmu negara itu bukanlah pengetahuan biasa, tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka penentuan objek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sampai mana luas ilmu negara tersebut dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun sistematik pembicaraan daripada buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah objek ilmu negara. Di sini yang dibicarakan adalah luas daripada pembicaraan ilmu negara. Tegasnya, apakah yang menjadi objek pembicaraannya. Yang kedua ada asal mula negara. Pembicaraan di sini meliputi teori-teori, ajaran-ajaran, dan faham-faham mengenai bagaimana timbulnya negara itu, atau bagaimanakah terjadinya negara itu. Maksudnya, bagaimanakah perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas, belum teratur ke keadaan bernegara, ke keadaan kehidupan manusia yang serba teratur. Dalam hal ini hanya akan kita bicarakan beberapa teori saja yang pokok-pokok. Teori-teori tersebut antara lain adalah: yang pertama, teori pada zaman Yunani kuno. Teori-teori pada zaman Yunani kuno antara lain dikemukakan oleh yang pertama Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. Sedangkan dari zaman Romawi kuno sarjananya tidak banyak, antara lain A. Polybus, B. Cicero, dan yang ketiga Seneca. Sedangkan dari zaman pertengahan, zaman abad pertengahan ini umurnya tidak panjang, yaitu dimulai dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen. Maka sudah barang tentu kalau pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan sedikit banyak berpengaruh oleh ajaran-ajaran agama, sehingga menimbulkan paham teokratis. Ajaran zaman pertengahan ini berkembang dalam dua periode, yaitu A. Zaman abad pertengahan sebelum perang salib, dari abad ke-5 sampai abad ke-12. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini bersifat teokratis mutlak, artinya mendasarkan ajarannya itu kepada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Dalam zaman ini, ajaran-ajaran yang ada sebagian besar diciptakan oleh yang pertama Agustinus dan Thomas Aquinas. B. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib, dari abad ke-12 sampai abad ke-15. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini sudah agak bersifat kritis, jadi lalu menjadi teokratis kritis. Ini disebabkan karena masuknya pengaruh dari ajaran zaman Yunani kuno, terutama ajaran Aristoteles pada waktu terjadinya perang salib. Ajaran dari zaman ini diwakili oleh ajaran dari Marsilius van Padua. Jadi dengan demikian perang saliblah yang memisahkan antara kedua periode tersebut. D. Zaman Renaissance. Ini kira-kira pada abad ke-16. Pada zaman ini terjadi perubahan-perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini karena timbulnya faham-faham baru yang mampu mempengaruhi keadaan di banyak negara. Faham-faham tersebut adalah dari ajaran kebudayaan zaman Yunani kuno dan Jerman kuno. Pengaruh tersebut tidak saja masuk dalam lapangan ilmu kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan keagamaan, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan besar. Dalam lapangan keagamaan menimbulkan kaum reformator, antara lain 1. Dante, 2. Luther, 3. Melanchthon, 4. Zwingli, 5. Calvin. Sedangkan dalam lapangan kenegaraan timbul ajaran-ajaran dari 1. Niccolo Machiavelli, Thomas Morus, dan Jean Bodin. E. Kaum monarkomaken. Tokoh-tokohnya yaitu Hoffmann, Brutus, Buchanan, Mariana, Bellarmine, Suarez, Milton, dan yang terpenting Althusius, yang ajarannya akan kita bicarakan sebagai wakil daripada kaum monarkomaken ini. F. Zaman berkembangnya teori hukum alam. Ini terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18. Teori hukum alam ini sesungguhnya memang mengalami perkembangan dalam dua abad,
yang dalam masing-masing abad ini meskipun materi ajarannya sama tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan tersebut ialah bahwa ajaran hukum alam abad ke-17 berfungsi menerangkan, sedangkan ajaran hukum alam abad ke-18 berfungsi menilai. Adapun tokoh-tokoh sarjananya adalah teori hukum alam abad ke-17 yaitu Gortyius, Thomas Hobbes, Benedictus de Spinoza, John Locke. Teori hukum alam abad ke-18 ada Frederick yang Agung, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant. Zaman berkembangnya teori kekuatan atau kekuasaan. Teori ini berkembang pada permulaan abad-abad modern. Adapun tokoh-tokoh sarjananya adalah 1. F. Oppenheimer, 2. H.C. Lasky, 3. Karl Marx. Teori positivisme. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional atau teori-teori yang telah disebutkan di atas. Teori positivisme ini antara lain dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori modern. Teori ini sifatnya modern karena sudah menyesuaikan dirinya dengan keadaan serta perkembangan ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokohnya yang akan dibicarakan antara lain adalah Prof. Mr. R. Kranenberg, Prof. Dr. J.H.A. Logeman. Yang ketiga, teori-teori tentang hakikat negara. Pembicaraan mengenai hakikat negara ini nanti tidak akan secara khusus dibicarakan tersendiri, melainkan akan dibicarakan secara sekaligus pada waktu membicarakan ajaran daripada tiap-tiap sarjana. Hal ini selain menyingkat waktu, juga mengingat karena pada umumnya masing-masing sarjana itu mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, teori-teori tentang tujuan negara. Pembicaraan kita mengenai teori-teori tentang tujuan negara sama dengan nomor 3 di atas. Yang kelima, teori legitimasi kekuasaan. Pembicaraan kita di sini meliputi 3 masalah pokok, ialah A. Sumber kekuasaan, B. Pemegang kekuasaan atau kekuasaan tertinggi, kedaulatan, C. Pengesahan kekuasaan. Masing-masing masalah nanti akan mendapatkan jawaban dan tiap-tiap jawaban akan merupakan suatu ajaran. 6. Klasifikasi negara. Di sini nanti akan dibicarakan masalah-masalah mengenai kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Artinya sesuatu yang dinamakan negara itu mempunyai kemungkinan bentuk apa saja. Jadi tegasnya tidak akan membicarakan bentuk-bentuk negara yang ada, tetapi yang dibicarakan adalah kemungkinan-kemungkinan daripada sesuatu yang dinamakan negara. Jadi lebih tegas lagi bahwa yang akan dibicarakan adalah ajaran-ajarannya, yaitu ajaran-ajaran mengenai klasifikasi negara. Di sini nanti akan ditemukan ajaran-ajaran yang bersifat klasik tradisional dan ajaran-ajaran yang telah bersifat modern. 7. Susunan negara. Maksudnya di sini ialah akan membicarakan bentuk-bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya. Negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan 2 kemungkinan bentuk, yaitu A. Negara kesatuan, ini adalah negara yang bersusunan tunggal. B. Negara federasi, adalah negara yang bersusunan jamak. 8. Negara demokrasi modern. Di sini nanti akan dibicarakan perkembangannya, yaitu mulai dari demokrasi langsung atau demokrasi kuno yang mulai timbul dan berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung atau demokrasi modern atau juga demokrasi perwakilan. Ini terjadi sekitar abad ke-17 dan abad ke-18, terutama ajaran Montesquieu yaitu Trias Politica, karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe dari demokrasi modern. Dan ajaran Rousseau yaitu kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi. 9. Negara autokrasi modern. Negara ini juga sering disebut dengan negara sistem satu partai. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli, praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada. Sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih ditemukan, dewasa ini adalah disebut autokrasi modern. Ini sifatnya agak samar-samar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflir dirinya sedemikian rupa, sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan negara demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perbandingan antara kedua negara tersebut. Sebab selain apa yang telah disebutkan di atas, memang antara kedua negara itu mempunyai perbedaan yang sangat besar, terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya, yaitu bahwa tujuan terakhir mereka adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara.
maka perlu juga dibicarakan masalah pembatasan kekuasaan yang timbul daripadanya. Demikianlah sekedar gambaran garis perjalanan pembicaraan buku ini. Semoga gambaran yang sederhana ini dapat membuat titik tolak di dalam mempelajari ilmu negara. Selanjutnya adalah bab 2 tentang objek ilmu negara. Di muka dalam bab 1 telah disebutkan bahwa objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Penyebutan ini sebetulnya adalah penyebutan sekilas saja sesuai dengan nama ilmu yang kita bicarakan. Tetapi kalau kita memperhatikan betul-betul, sesungguhnya ilmu yang membarukan kita memperhatikan objek ilmu negara, melainkan masih banyak ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu, dalam membicarakan negara ini, pertama-tama kita harus menentukan objek ilmu negara. Pertama-tama kita harus mengetahui objek yang mempunyai hubungan erat terlebih dahulu. Ilmu-ilmu manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara, bertalian dengan objeknya itu. Tentunya dalam penentuan hubungan ini kita harus berpedoman kurikulum yang dilaksanakan pada fakultas hukum kita kali ini. Kalau kita memperhatikan kurikulum tersebut, maka akan segera dapat kita ketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara adalah yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum tata pemerintahan. Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Sebabnya adalah karena ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Kalau demikian, lalu apakah bedanya? Perbedaan sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandang daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah di satu pihak yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan memandang objeknya yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya objeknya itu sudah terkait pada tempat, dalam keadaan waktu, jadi telah mempunyai adjektif yang tertentu, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut suasananya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Sedangkan ilmu negara memandang objeknya yaitu negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak. Artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu, jadi tegasnya belum memiliki adjektif tertentu, bersifat abstrak namun universal. Dari objeknya yang bersifat demikian ini, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu kapankah apakah yang disebut negara itu hakikatnya itu apa, dan seterusnya. Dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya yang abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah 1. Asal mula negara, 2. Hakikat negara, 3. Bentuk-bentuk negara dan pemerintah. Jadi, 3 hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu negara. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang menjadi objek ilmu negara itu adalah negara yang dalam pengertiannya umum, abstrak, universal. Jadi dengan demikian, 3 pokok pembicaraan tersebut di atas berarti 1. Mengenai asal mula negara itu dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret. Negara Indonesia, Jepang, Inggris misalnya bukan itu yang dimaksud. Tetapi asal mula atau terbentuknya atau terjadi apa sesuatu yang dinamakan negara. Negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, universal tadi. Jadi tegasannya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan. Artinya kita memikirkan adanya sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir. Dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu. Yang kedua, mengenai hakikat negara. Ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat dari apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah ia merupakan keluarga yang besar atau merupakan suatu alat atau wadah atau organisasi atau perkumpulan. Ini nantinya kita akan menjumpai pendapat-pendapat yang banyak sekali. Jadi pokoknya apa yang atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa. Dengan demikian ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut dengan perumpamaan. Misalnya dahulu waktu kita baru mempelajari pengetahuan hukum tata negara, kita masih ingat bahwa demikian pendapat pada orang umumnya. Negara itu ada kalau syarat-syaratnya telah dipenuhi.
Syarat-syarat itu tadi biasanya yang dimaksudkan adalah A. Ada daerah tertentu, B. Ada rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Kiranya ini semua sebetulnya bukanlah merupakan hakikat negara, tetapi ini adalah merupakan sebagai syarat-syarat formal saja bagi sesuatu yang disebut negara. Bukan merupakan syarat-syarat materialnya sebagai suatu perumpamaan sebuah gedung misalnya. Jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai sebuah gedung. Gedung itu kalau kita pikirkan, kita pelajari, akan kita ketemukan ada lantainya, tiangnya, dindingnya, pintu, atap, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya adalah bagian-bagian saja dari apa yang kita namakan gedung tadi. Dan sudah barang tentu ini harus merupakan sesuatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, jadi tidak ada sifat-sifat keetutan dan kesatuannya, tentunya kita tidak dapat menyebut bahwa itu adalah gedung. Demikian pula halnya dengan negara. 3. Mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya, negara tidak hanya kita tunjukkan pada bentuk negara tertentu saja. Negara yang konkret, jadi maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara, itu berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Dan di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu, masih kita dapatkan persamaan-persamaannya, sehingga tidak merubah hakikat negara. Dengan sekedar uraian di atas, kiranya dapatlah diketahui bahwa objek negara daripada ilmu negara itu adalah bersamaan dengan objek hukum tata negara dan bersamaan pula dengan objek hukum tata pemerintahan. Hanya saja sudut pandangnya yang berlainan. Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya yaitu negara. Dalam pengertiannya yang abstrak, umum, universal, sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki dan mempelajari objeknya yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkret yang tertentu. Disinilah letak hubungan yang sangat erat antara ilmu negara dan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Hubungan yang erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu negara merupakan pengantar atau dasar daripada hukum tata negara dan juga hukum tata pemerintahan. Tegasnya, orang tidak akan dapat mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dengan baik kalau sebelumnya tidak mempelajari ilmu negara terlebih dahulu. Demikian misalnya Leon Duguid dalam bukunya Traité de droit constitutionnel hampir separuh lebih memuat tentang ilmu negara. Di atas telah beberapa kali disebutkan bahwa objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, universal. Jadi perhatiannya tidak hanya ditunjukkan terhadap sesuatu negara tertentu yang konkret, yang mempunyai adjektif tertentu. Tetapi meskipun demikian sebetulnya terhadap objek ilmu negara ini pandangan para sarjana tidak sama. Antara lain pandangan dari seorang sarjana Jerman misalnya yaitu Georg Jelinek dalam bukunya yang sangat terkenal Allgemeine Staatslehre. Beliau membuat satu sistematik yang sangat teratur. Dan karena pengaruh sistematik tersebut kemudian timbul ketentuan dalam membuat sistematik ilmu negara. Secara garis besar, Georg Jelinek membuat sistematik sebagai berikut. Pertama-tama membagi Staatswissenschaft dalam pengertian yang luas ada dalam dua bagian, yaitu dalam pengertian yang sempit dan Rechtswissenschaft pengertian yang tidak sempit. Di sini dalam bagian ini yang penting bagi kita ialah Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit. Ini kiranya dapat disalin dengan ilmu kenegaraan. Kemudian Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit ini dibagi dalam dua bagian, yaitu A. Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum dan B. Sonderstaatslehre ilmu negara khusus. Allgemeine Social Staatslehre ini menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan misalnya dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Jadi pokoknya tekanan pada sifat sosial daripada negara itu. Yang kedua, Allgemeine Staatslehre ini menyelidiki dari segi yuridis. Sedangkan Besonderstaatslehre dibagi dalam satu, Individual Staatslehre. Ini penyelidikannya ditunjukkan kepada sesuatu negara tertentu yang konkret, misalnya negara Indonesia, Inggris, dan sebagainya. Kemudian dari negara yang tertentu ini dipelajari terlebih lanjut lembaga-lembaga kenegaraannya. Misalnya mempelajari badan perwakilannya, badan pengadilannya, kepala negara, dan sebagainya. Yang kedua, Special Staatslehre.
Ini penyelidikannya ditunjukkan kepada negara dalam pengertian yang umum. Dan kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini, yang dipelajari lebih lanjut ialah suatu lembaga kenegaraan yang khusus, spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya. Maka kalau kita membandingkan antara ilmu negara dan individual dengan ilmu negara yang spesial, yang kedua-duanya itu adalah sifatnya khusus. Ialah bagaimana kalau ilmu negara yang individual, yang khususnya itu adalah negara. Jadi negara itulah yang tertentu, yang khusus. Sedangkan kalau ilmu negara yang spesial, yang khusus itu adalah lembaga kenegaraannya yang diselidiki. Sebagai contoh, misalnya kalau kita mempelajari badan perwakilan, kedudukan kepala negara dan sebagainya dari negara Indonesia, maka ini termasuk dalam ilmu negara yang individual. Tetapi kalau kita mempelajari badan perwakilan dari negara-negara Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, Jepang, maka ini adalah ilmu negara yang spesial. Sekarang bagaimana kalau sistematik George Jelinek tersebut di atas kita terapkan pada kurikulum yang kita laksanakan di sini. Dalam kurikulum itu seperti telah disebutkan, dikenal ilmu-ilmu yang berobjek negara, yaitu ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan pertama-tama ialah perbedaan antara satu jenis yang berdiri sendiri, yaitu ilmu negara di satu pihak, dengan kedua ilmu lainnya yang persamaannya yaitu ilmu-ilmu tentang negara yang ada kata-kata hukumnya tadi. Dengan demikian, maka kalau kita melihat yang kedua tadi yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, sifatnya akan lebih mendekati pada ilmu negara yang individual dalam sistematik George Jelinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam pengertian yang umum, tetapi penyelidikannya itu ditunjukkan kepada negara yang tertentu, misalnya menyelidiki, mempelajari, atau membicarakan hukum tata negara Indonesia. Sedangkan kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang spesial dalam sistematik George Jelinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari, atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi objeknya itu sifatnya adalah abstrak. Maka kalau ilmu negara yang kita pelajari sekarang ini masukkan dalam sistematik George Jelinek termasuk dalam ilmu negara yang spesial. Selanjutnya bab 3 yaitu asal mula negara. Kapankah timbulnya ilmu negara atau pemikiran tentang negara dan hukum? Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara. Negara adanya mendahului, jadi tegasnya ada pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada. Kita ingat misalnya ada negara-negara Babilonia, Mesir, Asyira. Negara-negara ini adanya sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut. Tetapi di samping itu, pada zaman bangunnya peradaban manusia, ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babilonia yang bernama Hammurabi, yang memerintah sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, yang terkenal mempersatukan negaranya yang semula terpecah-pecah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah kiranya yang menyebabkan keadaan itu demikian? Keadaan demikian ini dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba, raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaannya absolut. Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara, mengapa orang-orang yang tertentu itu berkuasa, sedang orang-orang lainnya tunduk, apa dasar kekuasaan penguasa, dan lain sebagainya. Ketidaksempatan itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas. Tetapi meskipun demikian, kita tidaklah boleh beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu, misalnya ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, filsafat, pelayaran, dan sebagainya.
Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematik. Karena pada zaman purba, segala pembicaraannya dicampur adukan. Misalnya, suatu ilmu itu membicarakan filsafat, kesusilaan, kesehatan, pelayaran, dan sebagainya menjadi satu. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang, terang belum ada. Pada zaman purba itu, belum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara. Sebab ini adalah suatu ilmu yang mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Pada penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya bersifat absolut, wenang dan menentukan hidup matinya seseorang. Jadi menguasai segala segi kehidupan di dalam negara, baik kehidupan yang bersifat lahiriah maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian melarang adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Jadi oleh karena itu, ilmu kenegaraan itu menyangkut soal wewenang daripada penguasa, dasar wewenang daripada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul dan berkembang bila susunan kenegaraannya, kemasyarakatannya sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ingatlah bahwa suatu ilmu itu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban, karena merupakan gejala sosial yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya setelah negara atau peradaban itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat di mana sistem ketatanegaraannya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis. Keadaan itu menurut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno dalam abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di Athena. Jadi bangsa Yunani kuno lah yang pertama-tama memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Dus kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau demikian, apakah kiranya yang menyebabkan adanya keadaan demikian? Bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adanya sifat-sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah atau kanon. Yang kedua, keadaan geografi negara tersebut yang menjuruskan kepada perdagangan dan perantauan sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, bentuk negaranya yaitu republik demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab sendiri. Yang keempat, kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan. Yang kelima, semuanya itu menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang ahli pikir dan bernegara. Jadi dengan demikian berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu di Milete, salah satu kota di Yunani. Tetapi pada waktu itu yang berkembang adalah filsafat barat, dan perhatiannya pada mulanya ditunjukkan semata-mata kepada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semesta. Sedangkan sekarang perhatian itu ditunjukkan kepada masyarakat manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Perlulah kiranya diperhatikan bagaimana kiranya mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu. Setelah Raja Perikles wafat pada tahun 429 sebelum Masehi di Athena, mulai berkuasa radikalisme. Demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah zaman filosof-filosof Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda minta ketegasan dan pimpinan. Oleh karena mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara, banyak orang yang hendak memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan dirinya saja. Dari jauh dan datanglah mereka menawarkan jasa mereka. Siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negeri asal mereka kebanyakan adalah Asia Kecil, yaitu daerah perbatasan dari peradaban Timur dan Yunani. Nama mereka ialah kaum Sofis. Tetapi sayangnya, mereka ini kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Mereka mengukur segala-galanya pada diri sendiri sehingga mereka memperbesar ketidaktahuan dan
mereka membenarkan setiap orang, sehingga objektivitas sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang menjadi soal dan menunjukkan pada keadaan bahwa apa hak untuk yang satu tidaklah demikian untuk orang lain. Sehingga dengan demikian pertentangan dan perselisihan diperbesar, dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Demikianlah halnya dengan pengertian-pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakannya kepada orang-orang lain untuk kepentingannya sendiri. Cara berpikirnya demikian, yang rupanya cocok dengan hubungan antara raja dengan rakyatnya di kerajaan-kerajaan timur, bertentangan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani atau Athena yang menjadi pedoman-pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka. Dengan seorang pujangga besar Yunani kuno, yaitu Socrates, yang selalu bertukar pikiran dengan kaum sofis, mulailah berkembang kesadaran pikiran kemasyarakatan bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran objektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan tidak hukum, dan sebagainya. Ini semua akan dapat ditemukan oleh karena suksma dan jiwa manusia merupakan bagian daripada alam semesta. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.